Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak. Pagi Ibu. Siang Bu. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ayo Pak Aprianus membacakan doa. Pimpin membaca doa ya. Baik Ibu, terima kasih kepercayaannya. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, terlebih dahulu datang kepada Tuhan dalam doa. Kita berdoa untuk agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih Ibu. Anakku sekalian, sebelum kita memasuki pembelajaran nanti, kita akan yang kemarin kita mempelajari tentang norma, ya. Apa yang dimaksud dengan norma? Mereview ulang ya yang kemarin. Ada yang tahu? Norma ya Bu? Ya, saya tidak tahu. Volumenya Bu. Volumenya? Kurang Kecil Bu suaranya. Ya, suaranya kecil Bu, volumenya dibesarkan. Yang kedengaran belum? Halo? Sedikit lagi. Masih kurang. Yang depan ya? Ya Bu, kurang besar Bu. Bisa belum suaranya? Halo? Ya, sudah lumayan. Sebentar saya ambil. Lah Ibu lah. Kayaknya Aprianus mau menyanyi tuh ya? Tidak Bu. Enggak, saya tadi enggak mau ambil headset tadi Bu, tapi tidak jadi. Ya, lagi senang Bu di kelas. Soalnya sudah besar. Maaf Bu, maaf. Saya nggak ribut lagi Bu. Kita menyanyi di sini senang, di sana senang, di mana hatiku Hatiku senang, di sini senang, di sana senang, di mana hatiku senang. Saya ambil di situ. Ya kan, sudah menyanyi. Aprianus, Bu, kurang kedengaran suaranya Bu, maju lagi Bu ke depan. lagi saya ke depan. Ya. Kedengaran belum suaranya? Ya. Lumayan, agak lumayan. Sudah kedengaran suaranya? Alhamdulillahirobbil alamin ya. Semuanya sudah mendengar suara Ibu. Ya. Gimana? Kita akan memulai pembelajaran selanjutnya kalian ya. Di sini sebelumnya setelah kita selesai berdoa, saya akan mengabsen satu persatu ya dari murid-murid yang di sini. Yang pertama, Aprianus, hadir ya. Hadir Bu, hadir. Devi Nuberi. Hadir Bu, hadir. Ya, tulis dulu nih, biar ketahuan. Masuk apa enggaknya? Marcia mana? Marcia ada Izin Bu, izin. Ya, izin Bu, kan? lagi pergi. Lagi pergi, izin. Izin dia Bu. Dengaran nggak? Triana mana? Ada. Saya Bu. Oh, iya, ada ya. Triana. Lalu Haryanto mana?
Nggak ada. Sakit Bu, sakit. Sakit Bu. Nanti izin tadi ya. Iya Bu, iya. Kakak mana? Nggak ada. Izin juga Bu, izin. Surati. Ada Bu, hadir Bu. Ada. Ini hasilnya. Hadir, Bu. Oh iya. Yang tidak tiga orang ya. Nah. Pak Teguh izin Bu sama Oh iya, Pak Arianto. Tulis ya. Oh iya, Teguh izin satu orang buka itu absen pada kita tulis ya. Berarti 4 orang ya yang orang absen. Kenapa begini suaranya, Bu? Caranya Kenapa begini suaranya? Nggak terkentara. Kecil suaranya Bu, Kurang agak kencang kecil. Bu suaranya. Kurang Sekali. kencang. Jaringan apa ya? dulu ya, saya itu. Halo? Kedengaran nggak suara saya? Nah, sudah jelas Bu. Nah, udah. itu baru-baru. Ini saya. Oke Bu. Kalau ini kan kedengeran itu jelas ya. Jadi nggak ada Nah, masalah ada sama terus suara. Ya Bu. Nah, anak-anakku sekalian, dengeran? Kita akan mempelajari mengenai hak dan kewajiban pada norma. Ya, kedengaran apa yang Ibu bicarakan? Dengar, Bu. Kedengaran Bu, kedengaran. Ya, apa itu? Hak dan kewajiban warga negara. Hak dan kewajiban Bu. Ya, hak dan kewajiban pada norma. Ada norma. Nah, Ibu akan memberikan suatu video ya. Nah, ini Ibu akan memberikan video tentang hak dan kewajiban. Tapi lah. Tapi lah. Kita dulu ya. Sorotan lainnya, saudara, sampah di sejumlah tempat penampungan sementara atau TPS sampah di Jalan HR Subrantas, Kota Pekanbaru mulai menumpuk. Sejumlah warga mulai resah dengan aroma busuk yang ditimbulkan. Seperti pantauan di tempat penampungan sementara sampah Jalan HR Subrantas, Kota Pekanbaru, Riau, tepatnya sebelum persimpangan Jalan SM Amin, Kecamatan Tampan, sampah mulai menumpuk dan melimpah ke selokan. Pemandangan yang tidak mengenakan tersebut sudah terjadi sejak beberapa hari yang lalu. Petugas kebersihan dari Kota Pekanbaru juga tidak terlihat di lokasi untuk mengangkut dan membersihkan sampah rumah tangga itu. Tumpukan sampah yang melimpah hingga masuk ke saluran got mengeluarkan aroma busuk dan mulai meresahkan warga sekitar. Warga mengaku tumpukan sampah rumah tangga sudah mulai terjadi sejak awal tahun baru atau awal Januari. Mengganggu nggak Bu gini? Ya sebenarnya mengganggu sih ya Mas, karena kan saya tuh tinggalnya di belakang sana. Nah, akses ke pos ininya, baunya, ya tempatnya kurang nyaman juga kalau dilihat. Ini aromanya mengganggu nggak Bu? Iya, mengganggu banget kalau aroma. Apalagi duduk di sini juga terasa kan aromanya. Diketahui permasalahan sampah hingga menumpuk di ruas jalan HR Subrantas akibat berakhirnya kontrak kerjasama antara pemerintah Kota Pekanbaru dengan pihak ketiga di tahun 2020 yang menyebabkan armada pengangkut sampah terbatas. Sawino Ardi, Kompas TV, Pekanbaru, Riau. Ya, tadi apa video itu tentang apa ya? Ibu mau tanya, Fitriana. Sudah jelas, Pak. Fitriana. Ya Bu, iya Bu, saya Tentang apa Ibu yang tadi ditayangkan? berita tentang sampah busuk Bu. Ya. Nah, sampah busuk itu karena apa?
Karena apa? Ayo Fitriana. Tadi saya nggak perhatiin, Bu. Ya, udah dimatikan. Saya Bu. Jadi itu mengenai apa? Mengenai sampah, ya, mengenai sampah. Iya, Nah, saya akan share lagi. Apa ada yang tahu mengenai hak dan kewajiban? Hak itu apa ya? Anak-anak ada yang tahu apa Dianus? Hak itu Bu, hak itu adalah sesuatu yang semestinya kita terima Bu, atau kita dapatkan setelah kalau itu menjadi hak kita ya kita wajib mendapatkan itu Bu. Oh, Mungkin iya, seperti betul. itu Bu jawaban saya. Ya. Lalu Fitriana, apa yang maksud dengan hak? Ya Bu, hak apa yang menjadi sesuatu yang harus kita dapatkan, Bu? Ya, sesuatu yang harus kita dapatkan, ya. Lalu kalau kewajiban itu apa? Sesuatu yang Kewajiban harus kita itu- lakukan, Bu. Bu, Oh iya, Surati. sesuatu yang harus Surati? Kewajiban itu? sesuatu yang harus kita jalankan. Ya, kewajiban itu sesuatu yang harus kita lakukan, laksanakan ya, sesuai dengan ketentuan. Nah, di sini Ibu juga akan memberikan sedikit tentang poin-poinnya ya. Nanti ya, sebentar. Udah kelihatan belum? Sudah, Bu. Udah kelihatan semua gambarnya? Iya Bu, kelihatan Ibu. Ya, Bu, udah ada. Ya, di sini ada tulisan hak dan kewajiban pada norma. Ya, jelas ya tulisannya? Jelas Bu, sangat jelas. Sangat jelas. Nah, ini ada pengertian hak. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, hak artinya milik atau punya. Lalu pengertian kewajiban, yaitu artinya harus. Dalam Kamus Bahasa Indonesia disebutkan bahwa kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan. Bila dikaitkan dengan norma, maka kewajiban adalah hal yang harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam norma itu. Nah, kewajiban adalah sesuatu yang harus atau wajib dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Menurut Fabian R. 2019, dalam konteks kewarganegaraan, hak dan kewajiban menjadi nilai dasar secara intrinsik warga negara dalam membangun sebuah masyarakat sipil. Ya. Nah, perbedaan hak dan kewajiban adalah mengacu pada apa yang diperoleh. Sementara kewajiban mengacu pada apa yang harus dilakukan. Hak dan kewajiban memainkan peran kunci dalam masyarakat manapun menurut Edelweiss Lara Renjana 2010. Dari pengertian ini kita lihat, ini contoh gambar apa anak-anak? Dengaran nggak? Ya, orang lagi sekolah, Bu. Ya, ini Hak mendapatkan pendidikan Bu, hak untuk belajar mendapat pendidikan. Ya. itu hak kalian itu mendapatkan apa? Mendapatkan pendidikan, pengajaran, fasilitas sekolah, itu merupakan hak kalian ya, yang kalian dapatkan. Jadi hak itu yang kita dapatkan ya. Sedangkan kalau kewajiban, lihat lagi gambarnya. Ya, ini adalah contoh Kewajiban. ya. Kewajiban Bu. Ya, ini apa gambar apa ya?
Bersih-bersih Kewaj- kelas, Bu. Sedang Ya. bekerja. Ruangan kelas. Siapa yang suka bersih Kewajiban ruangan untuk membersihkan kelas. Ya, kewajiban ini termasuk kewajiban. Kewajiban kalian juga di dalam rumah ya, di rumah kalian untuk membersihkan rumah kalian, ya. Jadi itu adalah suatu kewajiban. Sedangkan kalau hak itu hak yang harus kita dapatkan. Itu ya, perbedaan hak dan Kewajiban. Kewajiban. ya. Lalu bisa kan membedakan antara hak dan kewajiban? Bisa, Bu. Oh, Bisa Bu, bisa. Alhamdulillah kalau sudah. Nah, ada di sini ada tentang tujuan pembelajaran. Ya. Peserta didik mampu menjelaskan hak dan kewajiban dan dalam tayangan video dengan mudah. Ya, dari video tadi kan kalian sudah tahu kan mana itu yang kewajiban ya. Adanya pelanggaran hak dan pelanggaran kewajiban. Ya, anak-anak. Iya Bu, ya. Ya. Dan di sini juga ada tujuan pembelajaran, yaitu harus bisa memberikan contoh-contoh mengenai hak dan kewajiban yang benar. Lalu peserta didik dapat mengkaji hak dan kewajiban dengan benar. Nah, dari itu kan tadi kan sudah dibahas mengenai hak dan kewajiban. Oke. Tolong Haryanto udah datang ya? Tadi udah di absen belum ya? Haryanto sudah datang Bu, terlambat Bu. Oh, iya terlambat tadi katanya Iya, izin. Sakit. Jaringan, Katanya sakit Bu. ini. Tadi katanya izin Jaringan Bu yang Haryanto. sakit Bu. Sakit ya Bu? Sakit ya Haryanto? Sakit. Iya, sakit Jaringannya. jaringannya, Bu. Jaringannya yang sakit Bu. Oh iya, bener lagi. Ada jaringan yang Harus diberi paket, Bu, yang banyak. Ya. Oh. Haryanto bisa Ya, Bu. memberikan 2 contoh hak dan kewajiban. Oh boleh Bu. Ya. Sekarang Bu? Iya sekarang. Besok, besok. Besok aja, Pak. Terima Haryanto kasih besok. Bu atas kesempatan. Contoh hak menurut saya termasuk hak kita sebagai manusia yakni untuk hidup. Kemudian kewajiban kita sebagai manusia adalah taat pada beragama. Kemudian kalau di skop negara ya wajib pajak Bu. Mungkin demikian. Ya, jadi kalau skop itu negara ada aturannya ya untuk Ya. hak-hak dan kewajibannya. Ya. Arif Bagal bisa memberikan contoh apa Bu? contoh hak dan kewajiban. Oh, contoh hak dan kewajiban. Ya. Untuk hak saya sebagai warga negara ya tentunya kita berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak ya, sebagai seorang siswa, sebagai warga negara. Kemudian untuk kewajiban kita kepada negara ya tentunya kita membayar pajak ya, biasanya seperti itu. Kamu udah bisa bayar pajak kan masih SMP. Ya, kebetulan saya mempunyai kendaraan ayah saya yang Dia bayar. sudah kerja, Bu. Sampingan. Maaf ya SMP belum boleh kendaraan kan 17 Saya Bu. tahun. Untuk siswa Bu ya. Saya Bu, saya Bu. Saya mau Bu. Ya. Kan contohnya ya. Saya Bu. Iya Bu. Contohnya begini Bu. Misalnya saya sopir taksi kan Bu, misalnya. Saya kemudian ada penumpang, jadi saya berkewajiban mengantar penumpang itu ke tempat tujuannya. Kemudian setelah sampai ke tempat tujuan, saya menerima hak saya berupa ongkos taksi tersebut, Ibu. Mungkin itu contoh saya, Ibu, seperti itu.
Benar. Ya saya, Bu. Ya, karena sudah menjalankan kewajiban, seorang itu mendapatkan hak. Ya, betul Pak Aprianus? Betul. Lalu surat Ya, Bu. Terima kasih, Bu. contohnya apa lagi? Ayo. Saya Ya Bu, Ya. contohnya kita sebagai siswa mempunyai hak untuk menerima pendidikan yang layak. Kewajibannya kita harus mematuhi peraturan sekolah, Bu. Ya, betul. Kalian mendapatkan hak ya dari sekolah, mendapatkan pendidikan yang layak ya. Lalu mendapatkan perlindungan. ya mendapatkan perlindungan, hak itu. Kewajiban kalian juga belajar ya, membantu orang tua juga Kewajiban termasuk, belajar, ya. Lalu membayar kalau ada yang dalam dibayar. hak dan kewajiban itu ya. Tadi ada tayangan video. Masih tayangan lagi? Apa mau tayangin lagi? Ya, Nggak usah. yang tadi tentang video sampah. Pak Arianto kan belum lihat ya? Sampah Belum Bu. Belum Bu, dia lambat. belum. Lambat. Masa mau kita share lagi? Mau kita share lagi? Udah Bu, nggak usah. Gak usah ya. Jadi itu kita akan membuat kita mempunyai model saya sebagai guru ya ingin menerapkan ya model pembelajaran PJBL, Project Based Learning. Jadi langkah-langkahnya itu kita harus membuat kelompok nih ya. Pertama kita harus membuat kelompok. Nah, Ibu sebutkan ya kelompok-kelompoknya ya. Ya Bu. Kita bikin 2 kelompok saja ya. Nah, 2 kelompoknya itu Ya, Bu. karena kita harus heterogen ya. Semuanya ada laki, ada perempuan ya. Jadi kita membuat 2 kelompok saja. Oke. Kelompok pertama Marca Welka U2. Lalu yang kedua ya tetap dari kelompok pertama Devi Numberi. Yang ketiga Fitriana, lalu Aprianus, lalu Haryanto. Itu namanya Haryanto, benar nggak? Haryanto Ismail. Benar? Namanya benar? Benar Bu. sekali Bu. Oh iya, Ibu Benar nggak kedengaran. sekali. Apa Ibu kurang dengar ya putrinya ya? Aduh. Lalu Delay Bu, delay. Tarik kupingnya, Bu. Udah dengar. Sabar Bu, udah sore. Aduh, biarin aja, udah sore juga. Belum mau bel teng tuh ya. Kalau tidak mendengar, Ibu tarik telinganya. Kedengaran tidak Bu Siti? Ya, Sudah, Bu. Siti dengar ya Siti? Sudah, Bu, tapi kecil sekali. Hah? Sudah, tapi kecil. Ibu udah teriak-teriak ini, suara Ibu teriak-teriak ini. Ya. Halo semuanya. Halo. Kedengaran Ibu, kedengaran. Kedengaran di saya Ibu. Jelas sekali di saya Ibu. Ya. Dan jelas sekali Pak Aprianus dengar Pak. Jelas Bu. Ya, Jelas Bu. Ya, jelas. dengar sekali ya. Ya, dengar. Alhamdulillahirobbilalamin, kedengaran suaranya. Ya. Kalau yang lain bagaimana? Yang lain bagaimana? Suaranya? Dengar Bu, jelas. Oh, dengar ya. Lalu Dengar, tadi Bu, kelompok tapi pertama kecil. Ya, yang Ibu ucapkan tadi ya, yang kelompok pertama. Lalu yang kelompok kedua, Hendrik, Farid Fagal, Suratmi, Teguh, dan Siti. Ya, Siti Hasmiyah. Ya, Betul oke. tidak itu namanya Siti? Ya, Siti Siti Hasmiyah Hasmiyah. namanya ya? ya. Betul? Oh betul. Berarti Ibu saya nggak salah ya, Ibu nggak salah melihat namanya gitu. Siti Hasmiyah. Ya. Siti Hasmiyah, iya Siti. Nah, dari video tadi, nanti kita akan membuat suatu proyek. Dengar semua? Dengar. Dengar, Bu. Dengar jelas? Dengar Bu. Ya Bu, dengar Bu. Nah, kita akan membuat suatu proyek
poster, ya. Yang itu tentang apa? Tentang penanganan sampah, ya. Tentang penanganan sampah, ya. Dengarkan perintah-perintah ibu, ya. Kalian harus merumuskan bagaimana cara membuat poster, ya, tentang penanganan sampah. Jelas semua? Bu, poster apa itu, Bu? Poster tentang penanganan sampah. Jadi kemarin, tadi kan udah dilihat gambar atau video, ya, tentang sampah. Ya. Ya, tentang sampah. Kalian bisa browsing di internet, ya. Bagaimana cara membuat poster penanganan sampah. Ya, Bu. Kita kan sudah bikin kelompok, 2 kelompok, ya. Dan harus juga membuat proyeknya, ya. Jadi langkah-langkahnya bagaimana kalian itu menyusun suatu proyek atau membuat poster, ya. Kalian bisa browsing, ya, browsing di HP, ya, tentang poster-poster penanganan sampah. Aprianus, dengar? Dengar, Aprianus? Dengar Bu, dengar. Ya. Sangat mendengar Bu. WA kan ya? Bu tadi udah WA. Harus menyiapkan spidol, ya. Iya Bu, iya. Iya. Terus apa kertas kartonnya, ya? Kertas. Buat poster. Iya. Poster tentang apa? Tentang penanganan sampah Bu, tentang poster tentang penanganan sampah. Ya. Jadi 2 kelompok itu harus membuat suatu proyek, ya. Jadi tentang penanganan sampah. Jadi bikinlah poster tentang penanganan sampah, ya. Jadi ada gambar, ada kata-katanya, ya. Jelas semuanya? Jelas, Jelas, Bu. Bu. Jelas Ibu. Jelas Jelas. semuanya. Nah, dari data-data yang ada, bisa juga dari browser internet atau dari narasumber, ya, dari tukang sampah sendiri. Gimana tuh, Nen? Nah, apa namanya, menanggulangi sampah, ya. Kalian bisa meruntut jalan apa namanya proyeknya. Satu misalnya, cara penanganan sampah tuh bagaimana, Pak? Ya kan? Sampah itu bagaimana cara penanganannya? Jadi ntar kamu bikin poster, kalian bikin poster tentang penanganan sampah, ya. Jelas, Aprianus? Siti? Jelas Bu, jelas. Jelas. Jelas sekali. Pak itu harus bisa membuat satu poster, ya, tentang penanganan sampah, ya. Iya, Bu. Lalu, nah, dari itu langkah-langkahnya kalian susun cara membuat proyeknya, membuat proyek dari suatu apa namanya poster, ya, poster penanganan sampah, ya. 1 misalnya bagaimana, 2 bagaimana, gitu ya. Lalu dari poster itu, ya, kalian bisa membuat videonya, video tentang suatu poster itu, ya. Posternya berisi apa? Ya, terus apa isinya, ya itu karena kita memakai model PJBL, ya, kita harus menggunakan satu project, ya. Project itu ibu diharuskan kalian membuat suatu poster, ya, lalu poster itu, ya, berhubungan dengan penanganan sampah, ya. Jelas kalian semua? Jelas, Ada yang Bu. mau bertanya? Ada yang mau bertanya tentang hal ini? Silakan. Ya, kalian susun cara apa langkah-langkahnya untuk membuat suatu poster, ya. Sampai akhirnya membuat satu video, ya. Dan video Bu, itu siapa yang nyanyi itu, Bu? tetangga sebelah.
Ya, tetangga sebelah lagi nyanyi. Ya. Oh gitu. Mengganggu nggak? Nggak kan? Nggak ganggu kan? Halo. Kedengaran. Ya, enggak Bu, suaranya bagus Bu. Suaranya bagus. Suaranya bagus. Iya, Oh, Iya. nyanyi lagi Bu. tetangga ya. Jadi itu langkah-langkah ya. Langkah-langkahnya. Kalian itu tahap 1 menyiapkan pertanyaan atau penugasan tugas proyek. Yang kedua, mendesain perencanaan untuk proyeknya. Langkah-langkahnya bagaimana? Wawancara atau browsing dari internet ya. Contoh-contoh ya penanganan sampah. Ya Bu. Lalu yang ketiga, menyusun jadwal pelaksanaan penyelesaian proyeknya bagaimana. Ya, jadi kalau kalian urun rembuk nih, kelompok 1 ya, kelompok 2, beda kelompok itu ya, membuat suatu proyek itu ya dengan bagus, dengan rapi ya, tersusun ya, dengan langkah-langkahnya. Jadi jangan sampai tidak ada langkah, langsung jadi aja. Lalu nanti akan ditayangkan ya, maksudnya di poster itu sudah dibuat, sudah jadi, lalu divideokan, dipresentasikan ya. Anak-anak dengar tidak? Dengar Bu. Dengar Bu. Ya. Dengar Bu, dengar. Dengar tidak? Dengar, Jelas apa Bu, tidak? dengar. Jelas Bu, jelas. Jelas Bu. Ya, bisa dikerjakan tuh langkah-langkahnya bagaimana ya. Lalu melihat browsing Bu, bisa wawancara dengan tukang sampah juga bisa ya, wawancara dengan Wakasek, sarana prasarana bisa. Nah, cara penanganan sampah bagaimana ya? Kata-katanya ya, kata-katanya bisa kalian itu sendiri rancang sendiri. Terus gambarnya juga kalian bisa rancang sendiri ya. Mengerti semua? Mengerti Bu. Mengerti. Waktunya Mengerti Bu. Paham Bu, paham. Paham kan? Kita sudah kita sudah ada data-datanya, lalu kita membuatnya, ya kan, sudah mengerti ya. Itu satu proyek ya yang bisa membuat kalian ada keterampilan tersendiri ya. Apalagi jika kalian itu mempunyai keterampilan ya yang bisa dieksplorkan ya. Bisa menunjang kalian untuk masa depan kalian ya. Kadang orang bisa membuat sesuatu ya, gambar atau segala macam, karena dia mempunyai keterampilan tersendiri ya. Ada bakat tersendiri dalam dirinya ya. Di sini Ibu ya, kita kan sudah merdeka belajar ya. Merdeka belajar itu, anak-anak dengarkan ya, merdeka belajar itu kalian bisa dimuliakan oleh guru ya kan. Jadi merdeka untuk belajar, tapi dengan aturan-aturan yang ada ya. Jelas atau tidak? Jelas Bu. Jelas Bu, jelas Bu. Ya, belum ya? Ibu belum selesai, belum pel ya? Belum pel? Bu, udah lewat. Hah? Masa? Sudah lewat Bu, sudah lapar Bu, mau pulang. Jamnya. Jam istirahat Bu. Ya. Udah lewat. Hampir 10 menit. Buat poster itu ya, poster dan videonya nanti akan dievaluasi sama Ibu. Hasilnya bagaimana ya? Menurut, jadi hasilnya harus ada ya. Jangan sampai tidak ada hasil. Siap Bu. Ya. Demikian. Sudah habis waktunya, kita udah bel belum ya? Iya Bu. Sudah bel Bu dari tadi Bu, sudah bel tadi Bu. Iya. Udah lebih, udah lewat Bu, udah banyak. Yang kelas 11 sudah pulang mereka Bu. Oh iya, anak-anakku sekalian ya, itu tugas kalian ya. Jangan lupa. Ya Bu. Ya kan? Karena ini waktunya tidak cukup ya. Kalian mesti mengerjakan kelompok di rumah. Satu orang atau 2 orang. Ya. Jangan lupa pengerjaannya. Karena ini merupakan tugas proyek kalian. Ya. Demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih anak-anak saya. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman pintar, hari ini Danang tidak masuk sekolah karena sakit. Pipo, Lula, dan Bol berencana untuk menjenguk Danang di rumahnya. Mereka berkumpul di rumah Bol setelah terlebih dahulu ganti baju sepulang sekolah. Duh, maaf ya aku terlambat. Tadi ada yang memarkir mobilnya di depan pagar rumahku, jadi aku nggak bisa lewat. Iya, nggak apa-apa Lula. Aku juga baru sampai kok. Yuk, masuk. Hai Pipo, hai Lula. Sore Tante, Tante mau pergi kemana? Tante teh mau pergi kelurahan ini. Mau ngurus perpanjangan KTP. Ayo atuh, silakan kalian masuk aja. Bol, ada Pipo sama Lula ini. Sini keluar. Makasih Tante. Permisi ya. Ada Kak Pipo sama Kak Lula. Hai Mini, kamu lagi ngapain? Kok bawa banyak baju sih? Ini, di sekolahku lagi ada kegiatan bakti sosial. Jadi, aku lagi ngumpulin baju layak pakai yang mau disumbangin. Kak Pipo sama Kak Lula mau pergi kemana bareng Kak Bol? Kita mau pergi menjenguk Danang nih di rumahnya. Sekalian membawakan catatan pelajaran hari ini. Wah, asik banget. Aku mau ikutan juga dong. Ngapain kamu anak kecil ikut-ikut? Kamu jaga rumah aja. Nggak boleh gitu Bol sama adikmu. Yang baik dong cara ngomongnya. Iya deh. Maaf ya Mini. Tapi kamu di rumah aja ya. Tunggu ibu di rumah. Ya udah deh. Nah, gitu dong. Kita mau naik apa ya ke rumah Danang? Naik bis aja gimana? Jarak ke rumah Danang kan lumayan jauh. Boleh juga tuh. Kata ibuku, boleh pergi naik kendaraan umum asal pulangnya nggak terlalu malam. Kita berangkat sekarang aja kalau gitu, supaya kita bisa pulang sebelum malam. Suara dari mana itu? Wah, ini pasti Mini. Mini! Kenapa? Kan aku lagi kerjain PR. Jangan menyetel musik terlalu kencang. Nanti kamu mengganggu tetangga kita. Oh, begitu ya. Maaf ya. Ya sudah, aku pergi dulu ya. Untung kita dapat tempat duduk. Kamu jangan buang sampah sembarangan di dalam kendaraan, Bol. Iya. Maaf. Bol, ayo berdiri. Kita kasih kursi kita ke ibu dan nenek itu. Ibu, nenek, silakan duduk di sini. Wah, terima kasih ya, Dek. Sama-sama, Bu. Kita udah mau sampai nih. Nanti kita turun di halte depan ya. Yeay, aku udah lapar nih. Semoga Danang punya makanan di rumahnya. Bol. Hai teman pintar. Dari cerita Pipo, Lula, dan Bol tadi, mari kita belajar tentang apa itu hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat. Pipo, jelasin dong apa itu kewajiban. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan. Kewajiban dan hak merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dan harus dijalankan secara seimbang. Artinya, kamu harus memenuhi kewajibanmu sebelum mendapatkan hakmu. Jadi, kalau kita ingin mendapatkan hak yang sesuai, kita harus melaksanakan kewajiban kita terlebih dahulu.
Ayo kita perhatikan apa saja kewajiban sebagai warga masyarakat yang dapat kita temui di video tadi. Pertama, membantu teman yang memerlukan bantuan. Seperti Pipo, Lula, dan Bol yang membawakan catatan untuk Danang yang lagi sakit. Yap, sekaligus pergi menjenguk Danang. Selain itu, juga membantu warga masyarakat yang terkena musibah. Seperti Mini yang mengumpulkan baju layak pakai untuk disumbangkan. Kewajiban selanjutnya adalah menghormati orang yang lebih tua, seperti waktu aku dan Lula menyapa Tante Eva di depan rumah Bol. Juga menyayangi orang yang lebih muda, seperti yang kamu ajarkan pada Bol, Pipo. Juga jangan lupa untuk bertutur kata dengan sopan dan santun. Yang gak kalah penting juga nih, kita harus menjaga keamanan dan kebersihan lingkungan. Jangan mencoret-coret fasilitas umum atau membuang sampah sembarangan. Apa sih manfaatnya kalau kita jalanin kewajiban kita, Pipo? Banyak, Lula. Pertama nih, hidup kita menjadi tentram. Lalu akan terjalin juga silaturahmi yang baik. Selain itu, kita jadi punya sikap peduli ya dengan sesama kita. Dan lingkungan kita menjadi bersih dan nyaman ditempati. Sekarang mari kita bahas tentang hak. Hak sebagai warga masyarakat merupakan sesuatu yang kita terima sejak lahir. Apa saja hak sebagai warga masyarakat yang bisa kita temukan dari cerita Pipo, Lula, dan Bol? Pertama, kita berhak mendapatkan pelayanan sebagai warga masyarakat. Seperti mendapatkan akte kelahiran, mendapatkan KTP setelah berumur 17 tahun, dan kartu keluarga setelah menikah. Kita juga berhak mendapat perlindungan dan rasa aman. Ini ditunjukkan dengan adanya polisi yang ditugaskan mengawasi di berbagai tempat. Selain itu, warga masyarakat berhak untuk menyampaikan pendapat. Seperti aku, yang tadi menyampaikan pendapat untuk naik bis ke rumah Danang. Dan juga kita berhak mendapatkan perlakuan yang sama dan bergaul dengan warga masyarakat lainnya. Nah, selain kita mempunyai hak, kita perlu menghargai hak orang lain sebagai warga di lingkungan masyarakat. Seperti contoh berikut ini. Yang pertama, memberikan tempat duduk kepada orang yang lebih membutuhkan saat naik kendaraan umum, seperti ibu hamil dan orang yang lanjut usia. Kedua, tidak menggunakan fasilitas umum untuk kepentingan pribadi. Contohnya, trotoar kan berfungsi untuk menjamin keamanan pejalan kaki. Untuk itu, warga pengguna kendaraan bermotor tidak boleh mengendarai kendaraannya di trotoar karena dapat mengganggu hak pejalan kaki. Begitu juga untuk memarkir motor atau mobil, atau menjadikan trotoar sebagai tempat berdagang. Yang ketiga, jangan mengaktifkan barang elektronik dengan suara keras dan tidak menggunakan kendaraan bermotor yang mengeluarkan suara yang berisik, seperti Mini tadi nih. Dan yang terakhir, kita seharusnya menghargai pendapat orang lain. Wow, aku jadi melihat banyak hal kecil yang selama ini aku belum lakuin. Iya nih, aku juga. Kita sama-sama belajar ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wow. Yuk, dalam channel 456 sekarang